kehadiran kita ada kehadiran bintang tamunya, narasumbernya Pak Pandapotan. Oh, ya, jadi ini kita mau belajar ya, mau mendapatkan suatu pembelajaran kehidupan live dari seorang pelaku pejuang NC. Ya, bagaimana perjuangannya, cuman memang dia tidak melewati UMP, dia hanya ikut terapi dan ikut pelatihan hipno, ya. Tapi ya materinya kurang lebih ya hampir sama, cuman kalau secara detail lebih lengkap UMP, gitu. Pak, kalau Pak Pandapotan, nah nanti ada cerita tentang teknik-teknik, cuman kalau teknik masih lebih banyak lagi yang UMP yang saya berikan daripada yang Pak Pandapotan. Tapi perjuangannya ini, nah itulah yang saya harapkan ini bisa tertransfer ke kita semua yang belajar di sini, bahwa ya kekuatan pikiran itu luar biasa gitu. Ya, ketika kita merasa nggak berdaya, ya itulah bawah sadar menggerogoti. Tapi kalau kita merasa kita berdaya, ya kita bisa mengalahkan simptom-simptom itu. Nah, sekarang silakan Pak Pandapotan mungkin secara intro saja. Ya, kalau secara lengkapnya nanti mungkin orang ini bisa lihat dari YouTube, tapi setidaknya secara garis besar kapan memulai, apa kejadian yang dihadapi, sinyal-sinyal sensasi yang dirasakan, perjuangan yang dilewati. Ya, mungkin secara garis besarnya saja. Nanti sesi tanya jawabnya aja yang mungkin yang lebih panjang. Oke, silakan Pak Pandapotan. Baik, terima kasih Dr. Dino. Selamat sore teman-teman semua. selamat sore. Selamat sore. Ya, tetap semangat ya. Ya, walaupun kita masih di dalam mengalami sekarang perjuangan ya, tapi kita harus tetap semangat karena satu-satunya cara tidak ada lain adalah modal semangat. Kita tidak diminta modal uang banyak, ada uang banyak pun itu percuma. Modalnya di sini hanya modal semangat aja ya. Itu sudah saya jalani dan sudah saya laluin dan sudah terbukti. Nah, jadi singkat saja, mungkin lebih enak itu nanti seperti yang disarankan Dr. Dino, lebih banyak di sesi diskusi tanya jawab supaya masing-masing informasi yang dibutuhkan itu bisa tersampaikan. Nah, singkat saja mungkin saya mulai dari kapan awalnya kena anxiety disorder. Saya tahu anxiety disorder penyakit ini ya pada saat saya kena gitu. Beda dengan sakit perut, sakit mah, kita udah tahu sebelum menderitanya. Tapi ansietas ini saya tahu jenis itu penyakit setelah saya kena gitu. Nah, jadi awalnya saya di bulan Juni itu ada suatu case di kantor ya, yang pikiran bawah sadar saya itu sepertinya tidak terima. Ya, walaupun saya katakan tidak apa-apa gitu, tapi pikiran bawah sadar saya itu ternyata berontak. Nah, seketika itu juga saya langsung sesak. Kejadiannya siang itu, padahal suasana di pesta, kenanya di situ, suasana di pesta. Terus saya baca SMS yang tidak mengenakan, pulang ke rumah sampai sore masih sesak. Begitu baca berita itu kan. Nah, terus saya nggak terima, tapi makin parah. Terus saya hari itu juga langsung opname di Elizabeth. Nah, tapi anehnya langsung merasakan kesegar. Jadi saya merasa nggak perlu lama-lama di rumah sakit gitu. 2 hari saya langsung pulang. Nah, saya juga belum sadar itu bahwa saya itu udah terkena. Nah, tapi pulang ke rumah itu kepikiran juga masalah tadi yang di kantor. Nah, badan ini juga masih nggak terima dan akhirnya tiba-tiba dia suka drop, nggak tahu sebab, nggak tahu apa, dia suka drop. Nah, singkat ceritanya seperti itu terus, dan sebulan kemudian, bulan Juli, saya opname lagi gitu. Dan itu kejadiannya pagi jam 9 pada saat orang udah, istri juga nggak di rumah kerja, saya sendiri di rumah. Saya panggil ipar untuk ngantar ke Elizabeth, rumah sakit ya. Saya opname di situ. Dengan keluhan? Opname di situ dengan keluhan ya sama dengan keluhan yang tadi, sesak gitu kan, tak berdaya gitu. Nah, sesak atau menyesak? jadi saya menyesak gitu.
menyesak. Nah, jadi saat itu saya merasa gini, kok aneh penyakit ini ya gitu. Udah 1 bulan kok nggak, kalau asam lambung kayaknya tahun lalu aku asam lambung 3 hari lebih parah dari sini sembuh loh. Tapi kok ini enggak gitu. Sebulan kok makin parah. Makin parah artinya bukan lambungnya tapi lemasnya gitu. Lemasnya bahkan eh, eh, berobat ke dokter. Wah, makin paniknya yang datang, bukan asam lambungnya, paniknya. Jadi pada saat itu saya berobat ke dokter, eh, penasaran terus gitu, penasaran, berobat ke dokter, dikasih obat, minggu depan datang lagi. Dan paling ingat saya peristiwa yang paling menyedihkan kali, kurasa, saya ke Rumah Sakit Elizabeth jam 10 pagi, konsul sama dokter Budi, keluar dari situ, ya udah saya tebus itu obatnya. Keluar dari situ, saya tetap nggak percaya, pergi lagi saya di hari yang sama, jam 11 siang, tadi kan saya ke Elizabeth jam 10, jam 11 siang, saya pergi lagi ke Murni Teguh. Coba bisa kita bayangkan, saya merasa kok mental saya mental kerupuk gitu, gampang masuk angin, gampang kayak cemen gitu aja. Kali aku ini gitu, kayaknya nggak percaya dirinya habis gitu. Saya di titik paling bawah. Nah, saya pergi lagi ke dokter Randy Murni Teguh, pasti nggak yakin gitu. Tapi lemasnya lemas terus gitu. Nah, padahal vitamin minum terus, minum ini, minum itu, semua diminum. Obat ini, obat itu diminum semua. Baru tebus resep dari dokter juga, belum sampai rumah udah pergi lagi, shopping dokter lah saya itu. Nah akhirnya minggu depannya datang lagi. Jadi kadang saya itu kalau ke dokter itu seminggu mau 2 kali, kadang 3 kali gitu. Akhirnya dokter Budi yang di Elizabeth rekomendasi ke dokter Dino. Itu awalnya saya ketemu dengan dokter Dino. Setelah saya capek dengan shopping dokter itu. Nah, jadi awalnya memang dokter Budi bilang kayaknya kamu di terapi lah sama hipnoterapi. Nah, saya sempat telepon dokter Dino waktu itu ya. Saya pikir hipnotis. Nah, dokter kok dokter hipnotis. Nah, tapi dengan penjelasan dokter Dino saya bisa ngerti, dan itu ilmu baru bagi saya. Hipnoterapi itu juga istilah baru waktu itu saya terima setelah saya menderita penyakit itu. Nah, setelah saya datang ke tempat dokter, nah saya di apa namanya itu relaksasi, nggak masuk, nggak masuk. Pertama itu nggak masuk. Saya sampai hampir 1,5 jam, 2 jam gitu. Akhirnya dokter Dino suruh saya pulang gitu. Jadi dokter Dino bilang, kamu selesaikan dulu urusan kamu dengan, pada saat itu memang ada kendala saya karena hampir 2 bulan saya dikasih minum obat penenang alprazolam 0,5 gitu ya, 0,25 gitu. Nah, jadi karena sangkutnya di situ saya nggak berhasil. Apapun yang dibilang dokter untuk relaksasi itu nendang, nggak masuk. Nah, jadi apa yang ilustrasi nggak masuk, nggak melekat gitu. Saya pulang. Nah, jadi waktu itu saya berpikiran, wah, dokter Budi nggak, suruh ke dokter Dino. Dokter Dino juga nggak berhasil. Ini kayaknya harus ke Penang ini. Berarti saya bukan saya nggak percaya begitu pulang dari dokter Dino itu, saya nggak percaya saya penyakit psikoterapis, psikis, nggak percaya saya, karena saya nggak berhasil di dokter Dino. Asumsi saya itu, berarti saya ini murni asam lambung gitu, asumsi saya itu. Sehingga saya cari alternatif perobatan lagi ke Pineng. Nah, bulan 9 2018 itu ya, saya ke Pineng. Ya, saya di Pineng itu. Ke psikiatri Elizabeth lagi. Iya, sebelum ke Pineng. Ya, sebelum ke Pineng. Balik lagi ke dokter Budi. Dokter Budi kirim lagi ke psikiatri. Iya, untuk memastikan saya ini psikiatri atau enggak gitu. Untuk memastikannya saya pergi lagi ke psikiatri. Nah, terus dia bilang gini, itu alprazolam itu memang harus kamu pakai, nggak bisa hentikan gitu, singkat ceritanya. Nah, saya baca di Google, Dok, kalau memang mau diturunkan harus apa namanya itu bertahap. Nah, diturunkan dosisnya. Nah, dia kasih resep waktu itu. Tapi saya bertanya waktu itu, dokter, kalau ini mau diturunkan, ya,
kira-kira dokter yakin berapa persen saya sembuh? Oke lah, saya disiplin dok. Saya ikutin semua yang dokter bilang. Makan ini sekian, saya minum. Nah, saya ikutin total. Menurut dokter, saya bilang. Keyakinan sembuhnya berapa persen? Nah, itu dokternya jawab begini. Yang menyembuhkan itu kamu, bukan saya. Nah, yang menjawab itu kamu, bukan saya, katanya. Ya, kamu harus mandiri. Nah, ya udah, saya pulang. Nah, nggak percaya saya, itulah pergi saya ke Pineng. Nah, saya pergi ke Pineng, berobat ke sana, perjuangan untuk ke Pineng aja pun kita udah kayaknya gini lah, teman-teman sekalian. Saya benar-benar nggak yakin, jangankan sampai ke Pineng, itu kondisi saya sampaikan. Jangankan sampai ke Pineng, kondisi saya gambarkan waktu itu, sampai ke Bandara Kuala Namu aja saya bisa hidup, saya bersyukur. Nah, begitulah kondisi saya pada saat itu. Tapi karena saya niat memang mau sembuh dan harus nggak ada pilihan, harus berobat ke dokter ke Pineng, saya pergi gitu. Tapi dari rumah fisik saya itu sampai ke Kuala Namu aja bisa hidup, udah hebat itu. Nah, itulah saking begitu dropnya sekali waktu itu. Nah, jadi puji Tuhan itu saya lalui sampai di sana. Sampai di sana bukan langsung periksa, disuruh lagi besoknya disuruh puasa 1 hari. Hari ketiga saya baru bisa ketemu dengan dokternya. Nah, hari ketiga itu saya ketemu dengan dokternya itu hanya nggak sampai 5 menit. Dokternya bilang gini, kamu nggak ada sakit apa-apa, katanya. Asam lambung kamu ini nggak luka, nggak parah, cuman memar. Bayangan saya itu dari Medan itu asam lambung saya itu udah bocor, udah gimana-mana gitu. Karena mengingat kondisi fisik saya itu drop habis gitu kan. Tapi sampai sana dokter cuman memar katanya. Cok memar dok, aku bilang. Iya. Jadi dia kasih obat waktu itu dosisnya dinaikin ya dengan dokter Budi itu dinaikin ya memang, tapi bukan itu nama obatnya. Saya lupa namanya. Cuman itu doang dikasih obat asam lambung itu. Nah, dia kasih stok 2 minggu. Dia kasih obat stok 2 minggu, saya panik. Dokter saya jauh-jauh kemari, dokter kasih resep hanya 2 minggu. Apa dokter yakin dengan resep 2 minggu ini saya bisa sembuh? Nah gitu saya ngomongnya. Saya udah 2 bulan dok, di Medan dikasih obat, nggak sembuh-sembuh. Dokter hanya kasih 2 minggu. Kalau nggak sembuh nih gimana dok? Wah gitu saya ngomongnya. Saking paniknya saya. Kalau nggak sembuh nih gimana dok? Dia bilang sama dia. Dia bilang, wah kamu ini sebenarnya bukan sakit lambung katanya. Udah saya bilang, semua sudah di USG hasilnya bagus, hanya memar. Tapi kamu ngomong gitu katanya kan. Nah sebenarnya kamu penyakitnya pikiran. Dokter spesialis penyakit dalam lambung ngomongnya saya sakit pikiran. Dia hari itu juga rujuk saya ke dokter psikiatri ya. Dirujuk saya di lantai 9 gitu. Saya pergi ke sana. Nah, sampai di sana dia kasih obat sejenis obat tidur tapi bukan obat penenang. Nah, bukan obat penenang. Dia bilang gitu. Nah, udah kamu penyakit pikiran ini, bukan lambung katanya. Saya diyakinkan di situ bahwa saya itu penyakit pikiran gitu. Nah, berarti dalam hati saya yang psikiatri kemarin yang di Medan itu, yang dokter Dino itu, berarti salah satu di antara mereka bisa dong jadi dokter saya. Nah, begitu saya berpikirnya. Nah, dok, oke. Kalau saya ikutin dok, biasanya, itu saya ngomong lagi. Dokter, pasien-pasien dokter yang seperti ini, memang waktu itu dia kasih brosur sama saya. Kalau di Malaysia Pinang itu namanya panic disorder. Dia kasih brosur itu. Kamu jenis penyakitnya panic disorder katanya. Oh iya dok, saya juga nggak ngerti lah, bodoh lah apa namanya gitu kan. Yang penting saya sembuh. Nah, biasanya
pasien-pasien yang saya tangani itu, ini benar, dia bilang minimal 9 bulan. Waduh, kebayang 9 bulan tuh. Wah, 9 bulan. Terus ini bulan 9 nih. Terus dok, saya berobat selama 9 bulan sama dokter. Iya. Wah, gawat nih. Dari mana bang saya ini lagi 9 bulan waktu itu kan? Ya udahlah, saya terima aja dulu. Nantilah urusan belakangan gitu kan. Dia kasihlah resep saya untuk 3 bulan. Nah, dia kasih kartu dan saya udah booking waktunya dia. Ini benar teman-teman. Desember saya udah booking waktunya dia dan tanggalnya dia, kan di sana harus sistem booking. Saya udah booking waktunya dia, tanggal sekian saya akan visit lagi ke dia. Nah, itu udah booking saya. Pulang saya ke Medan, saya ini konsul lagi ke dokter. Nah, pertanyaan dokter Dino, saya via WA aja waktu itu. Saya nggak kunjungan lagi ke dokter Dino karena saya merasa kalau relaksasi juga saya fail gitu karena masalah alprazolam saya belum selesai. Gitu. Jadi saya punya niat, udah saya selesaikan dulu masalah alprazolam ini gitu. Itu niat saya dulu. Saya nggak mikir bagaimana saya sembuh. Pokoknya saya bisa hidup tanpa alprazolam karena saya merasa sepertinya waktu itu apalagi saya baca literatur gitu ya, ternyata itu ada sedikit narkotikanya gitu. Saya kan makin berontak tuh batin saya. Wah, saya gimana ini? Nah, kalau dihentikan itu candu. Nah, saya baca-baca browsing-browsing lagi. Kalau diberhentikan itu nanti sakau dan ada penyakit-penyakit yang lain. Wah, waktu itu memang perjuangan yang luar biasa sekali. Kita benar-benar pusing, down, mana yang harus kita tempuh gitu. Nah, akhirnya saya kembali ke dokter Dino, saya tanya dok, saya ceritakan lagi semua peristiwanya itu. Nah, waktu itu saya ingat dokter Dino nanyanya gini, Pak Pandapotan pernah dengar? Karena saya selalu hubungkan alprazolam dengan narkoba. Pernah dengar orang narkotika itu bisa sembuh? Tanya. Ya ada dok. Saya bilang, ya ada lah. Saya bilang, nah seperti juga Pak Pandapotan, pasti bisa sembuh. Walaupun dibilang orang nanti diberhentikan ini efeknya A, B, C, A, B, C, D, tapi di antara mereka itu ada yang sembuh kan? Katanya. Iya dok. Nah, dia yakinkan saya, dokter Dino waktu itu bilang, Pak Pandapotan kalau berhasil sembuh, Pak Pandapotan itu berhasil mencetak sejarah dalam hidup Pak Pandapotan. Nah, jadi, wah ini sebodoh lah yang namanya sejarah ya, aku penting sembuh gitu kan. Saya masih ini juga. Jadi waktu saya down, WA dokter. Tapi yang paling membuat kita cepat penyembuhannya itu, tetapi kita memang harus banyak juga menggali informasi hal-hal yang positif. Jadi saya ada menggabungkan dari informasi bagaimana, karena saya belajar dengan dokter Dino itu kan ceritanya ini adalah suatu hormon namanya serotonin yang turun kan gitu, yang menyebabkan saya begini, intinya begitu. Nah, saya berusaha tuh mencari informasi. Nah, apa ini yang harus saya buat supaya serotonin saya naik? Saya googling lah. Nah, jadi saya dapat beberapa terapi waktu itu menaikkan hormon serotonin tanpa obat, ya secara alami dia. Nah, jadi diantaranya waktu itu pertama itu dari makanan, dari pola hidup, nah dari pola pikir. Nah itu dia. Kalau dari segi makanan itu saya konsumsi sawi putih. Nah, sawi putih, sawi hijau ya, yang warna hijau. Itu saya konsumsi terus. Itu dari pola makan saya perbaiki. Tuh. Nah kemudian telur sama susu, daging merah nggak boleh gitu katanya. Nah kemudian
pola hidup itu kita tidur harus 8 jam. Di bawah jam 10 tidurnya. Nah, walaupun nggak bisa tidur, kita harus sudah posisi di kamar di bawah jam 10. Kemudian berjemur, nah, berolahraga. Nah, pola pikirnya ya berpikir positif. Nah, waktu itu saya begitu googling berpikir positif katanya, saya beli buku itu. Saya beli buku, saya cari bukunya, terserah buku apa aja. Yang penting judulnya terapi berpikir positif. Saya cari, dapat, saya baca. Nah, jadi saya gabungkan dengan teknik pengobatan Dr. Dino dengan pengetahuan yang ada secara umum, baik dari pola makan, pola hidup, pola pikir, itu saya kombinasikan waktu itu. Memang saya kombinasikan. Nah, tapi ketika ada serangan tiba-tiba, kalau istilahnya pertolongan pertama pada kejadian P3K-nya, saya pakai ilmu relaksasi langsung. Nah, jadi begitu kena, tetap serangan itu tetap datang. Sehari itu bukan hanya 2-3 kali. Sampai capek kita ngitungnya tuh. Karena memang saya stop langsung. Alprazolamnya memang saya stop. Jadi begitu saya niat pulang dari sana, dan Dokter Dino bilang ada orang narkoba bisa sembuh tanpa menjadi candu, sejak hari itu saya stop alprazolamnya. Nah, saya stop. Nah, hari pertama itu memang efeknya yang di tubuh kita rasakan itu benar-benar kayak orang sakau. Ya, kayak orang sakau. Jadi 24 jam hidup kita itu sepertinya kita berkelahi. Habis berkelahi dengan orang, badan kita ini habis dipukulin. Nggak ada yang enak badan ini, dari kepala sampai ujung kaki seperti remuk. Bernapas menyesakkan, berjalan lemas. Ya, kalau jalan kaki saya dulu, itu saya melangkah, saya hitung. Karena takut saya jatuh. Keluar dari rumah itu, saya hitung. Hari ini saya hitung 20 langkah, langsung pulang. Besok saya hitung 100 langkah, langsung pulang. Begitu. Begitu saya buat olahraganya. Jadi olahraga teman-teman bukan langsung saya normal kayak orang lain olahraga gitu. Bisa jalan, bisa lari. Enggak. Saya terapi olahraganya itu dari melangkah jalan kaki dari dalam rumah itu 20 langkah pulang. 100 langkah pulang. Ketakutan saya jatuh. Ketakutan. Nah, baru yang kedua ketakutan karena pernah saya alamin waktu itu tanpa sadar ya, ada kawan pagi-pagi jogging ajak jalan dan saya malu mengakuin saya sakit. Dia kan sehat. Saya malu mengakuin saya sakit. Diajak saya olahraga. Ya saya ikutin dia jalan. Sampai di rumah, saya lihat, saya kan ada aplikasi itu menghitung langkah. Sampai saya pasang gitu. Di handphone saya pasang aplikasi langkah. Gitu menghitung langkahnya saya. Nah, begitu pulang sampai rumah, saya buka handphone saya tadi. 6.000 langkah. Baca 6.000 langkah itu, Bapak Ibu sekalian, saya bisa down. Kenapa? Langsung saya pikirkan, wah ini udah nggak biasanya ini 6.000 langkah. Saya kan bisanya 2.000 langkah. Nah, tuh berantam tuh pikiran saya tuh berantam. Saya kan 2.000 langkah biasanya. Loh ini kok udah 6.000? Waduh gimana nanti badan saya nih? Begitu saya bilang bagaimana badan saya nih, benar. Benar. 3 hari saya di tempat tidur. 3 hari saya di tempat tidur. Saya langsung bed rest. Padahal hanya mikirin itu aja gitu. Jadi oke, saya lakukan pola makan, pola hidup, pola pikir. Terus kalau ada serangan datang ke saya pakai ilmu relaksasi. Kalau masih panik juga, saya konsul ke Dokter Dino untuk penguatan. Jadi sering kali saya minta Dokter Dino itu semacam sugesti kepada tubuh saya, sugesti kepada pikiran saya. Dok, tolong dok. Nah, jadi resep, kalau dokter ngasih resep obat, kalau saya ke Dokter Dino ngasih resep penguatan. Dok, tolong dok buat penguatan. Apa nih yang harus saya lakukan? Bla 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 bla. Ini saya sekarang merasakan gini. Nah, Dokter Dino biasanya ngasihnya berupa kata-kata penguatan. Dan saya langsung aminin. Setiap apa penguatan dari dokter ini saya aminin dan langsung saya lakukan gitu. Nah, kalau istilahnya saya ikhtiar apa yang dibilang dokter ini, oke, mainkan terus gitu saya. Nah, begitu saya jalani,
apa yang dilakukannya dan berhasil. Dan puji Tuhan ya, waktu itu bulan 9, bulan 11 saya WA ke Dokter Dino. Dokter, saya ada tugas dari kantor mau ke Yogyakarta naik pesawat. Nih, bayangkan. Saya bulan 9 itu posisinya teman-teman keluar rumah jalan kaki aja ngitung. Bulan 11 saya dikasih tugas ke Jogja. Gimana itu? Coba. Saya tanya Dokter Dino, Dok, gimana nih Dok? Wah, waktu itu saya memang udah dapat EFT ya. Bulan 10-nya saya ikut EFT. Nah, dia kasih terapi EFT ke saya, bacanya saya pakai. Tuh. Nyampe saya, Bu, ke Jogja. Flight-nya 3 jam, Bu. Yang langsung 3 jam, bukan transit-transit. Bayangin, 3 jam. Dan waktu itu, saya kena serangan di udara itu. Pesawat itu jatuh. Orang udah baca-baca semua dia. Waduh. Wah, ini sekali-sekalinya saya baru naik pesawat. Selesailah saya di sini. Gitu saya pikirnya. Aduh, tak kenapa lah saya mau ini ke Jogja gitu. Tapi ya, saya mikirnya gini waktu itu. Ketika saya mengalami di bulan 10 itu setelah dapat ilmunya Dokter Dino, cuman satu yang saya katakan dalam pribadi saya. Ayo, yang kamu takutkan lagi Pak Pandapotan apa? Takut kegelapan, pergi ke kegelapan. Takut keluar kota, pergi keluar kota. Obatnya hanya itu. Itu saya sugesti ke dalam diri saya. Sehingga waktu bulan 10 sebelum saya ke Jogja, saya ke Kota Pinang dulu 3 malam. Bayangin bulan 10 saya udah Kota Pinang. Nah, jadi saya mengalami masa perjuangan itu hanya 6 minggu. Tapi memang luar biasa perjuangannya. Nah, 6 minggu saya di Kota Pinang 3 malam berhasil pulang. Waktu mau ke Kota Pinang itu saya juga ketakutan, Bu. Bukannya langsung, oh saya udah sehat. Enggak, saya bukan sehat di situ. Saya enggak sehat di situ. Tapi saya yakinkan diri saya. Waktu saya mau berangkat, peperangan di pikiran itu ada, bukan enggak ada. Peperangannya gini, kalau saya di Kota Pinang jam 2 pagi terjadi sesuatu, kan jauh tuh 9 jam. Naik ambulans ke Medan, kebayang apa saya selamat sampai Medan. Ah, jangan-jangan saya mati di tengah jalan. Tuh, itu perangnya, pikiran kita. Nah, terus saya ingat ilmu Dokter Dino, Pak Pandapotan, kalau anjing baik dengan anjing jahat berkelahi, siapa yang menang? Waktu itu saya bilang, anjing yang dikasih, anjing baik lah Dok, aku bilang. Dia kan udah baik, pasti menang. Salah. Oh, salah Dok, anjing jahat saya bilang. Karena dia udah terbiasa berkelahi, pasti dia menang. Salah, kata Dokter Dino. Jadi apa Dok? Anjing yang dikasih makan. Iya, kalau anjingnya dikasih makan anjing jahat, yang anjing baik nggak dikasih makan, mana ada tenaganya, pasti kalah kata ya. Ya juga, begitu juga pikiran kita kata dokter. Nah, ketika saya mengalami kasus itu, ilmu itu saya pakai. Ketika terjadi peperangan di otak saya ini, kalau saya pulang nanti Kota Pinang nggak selamat gimana? Terus saya katakan, otak baik saya berpikir, Pak Pandapotan, kalau kamu nggak berangkat ke Kota Pinang, kamu nggak akan pernah bisa berangkat ke Kota Pinang. Ayolah, kamu harus berani berangkat. Itu otak baiknya saya. Nah, otak buruknya saya ngomongnya kayak tadi. Ya udah, saya kasih makan aja otak baik saya. Puji Tuhan, saya pulang selamat. Begitu juga waktu kejadian mau ke Jogja. Itu peperangan terjadi lagi. Nah, saya ingat, wah, ini otak baiknya nih. Saya langsung sadar, ini yang jahat, ini yang baik. Pikiran saya itu bertempur. Udah, saya bilang, kalau saya nggak pernah berangkat ke Jogja naik pesawat sampai kapanpun, saya nggak akan pernah bisa. Dan saya kan nggak pernah sembuh. Hari ini saya mau sembuh, saya harus berangkat. Dan puji Tuhan berangkat. Dan itu yang mempercepat proses penyembuhan kita. Kalau kita nggak berani mendorong kita untuk melakukan tindakan, jangan harap teman-teman itu mengalami suatu progres yang luar biasa untuk penyembuhan. Malah pikiran kita itu akan selalu diselimuti oleh ketakutan, dan itulah sebenarnya penyakit itu. Mungkin sampai di sini dulu Dok, lebih baik kita diskusi tanya jawab supaya apa informasi yang dibutuhkan langsung ke orangnya Dok. Terima kasih Dok.
Oke, terima kasih Pak Pandapotan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari yang Kak Juwita dulu ya. Kak Juwita, silakan bertanya. Nanti giliran semuanya akan dapat, sabar saja. Ya Kak Juwita, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Tanyakan. Mute, handphonenya masih mute itu, di unmute dulu. Nggak ada Pak Pandapotan. Semangat aja yang dari Pak Pandapotan saya ikutkan. Saya jalanilah. Saya pun lari dalam perjuangan. Doakan kami ya. Siap. Intinya kita harus memulai dari diri sendiri, bukan orang lain yang menyembuhkannya. Tangnya ko Johami sama Lumhami Osudeon. Amin. Amin. Itu kan roaming itu bahasanya, nggak boleh di sini pakai roaming. Tahu itu, Dabusel pun tahu itu. Oke, mungkin Kak Yandi, ada yang mau ditanya? Makasih ya Pak Pandapotan untuk pengalamannya. Ya. Aku semakin semangat aja dengar Pak Pandapotan ini, itu aja. Makin Terima kasih. makin yakin dan makin istilahnya ya nyantai aja, ikuti aja, semangat gitu ya, jangan memaksakan diri untuk harus bisa hari ini. Kayaknya kan segala sesuatu pasti proses ya. Dari ceritanya Pak Pandapotan kayaknya luar biasa, kesana kemari, gini gitu kan. Ya aku jadi semangat aja gitu, semangat dan ya makasih ya Pak, itu aja. Oke, Ibu. Kita silakan. Sama lah Dok, idem. Terima kasih buat Pak Pandapotan atas pengalaman-pengalamannya, motivasi-motivasinya. Kita mudah-mudahan di sini kita berjuang dan akan berhasil seperti Pak Pandapotan. Amin. Amin. Ya, amin Bu. Pasti Bu, pasti bisa. Oke, silakan. Pasti bisa. Ini. Pas Dok. Pas. Sayang kali loh kok pas. Ini ada orangnya langsung kok pas. Kalau nanya ke saya tahu ilmunya, tapi saya nggak pernah melakukannya. Kalau Pak Pandapotan ilmunya mungkin nggak sebanyak saya, tapi pengalamannya itu luar biasa. Tanya sama pengalaman, kalau sama ilmu bisa saya share. Semua teknik saya tahu. Tapi apakah saya pernah membuktikannya? Itu belum pernah. Gitu. Tapi kalau Pak Pandapotan, dia melakukannya. Di sini sebenarnya yang mau ditangkap adalah berani melawan sensasi. Jadi jangan nggak berani melawan sensasi, itu sebenarnya pesan Pak Pandapotan. Jangan nggak ketika menghadapi sensasi lari, nggak hadapi. Gitu. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Apakah hanya modal yakin atau hanya dengan cara? Nah, cara itu baru tanya apa cara Bapak, FT apa setupnya, bagaimana prosesnya, berapa lama perubahannya, kalau belum berhasil gimana melakukannya lagi. Harusnya nanyanya ke hal-hal teknis, bukan teori. Kalau teori ya mungkin kita belajar sama-sama, saya bisa bagi. Sayang kalau nggak dapat pengalaman langsung dari orang yang mengalami. Ya, ada yang mau tanya? Ini mungkin gini Dok, mau nanya, setelah lepas prajualam itu kan mungkin kan nggak bisa langsung tidur enak ya Pak ya? Iya. Itu Pasti. berapa lama itu Pak ininya, waktunya sampai Bapak lepas dan enak tidur gitu? Oke. Kan lepas belum tentu tidur kan, itu kan ngelawannya pasti lama. Kalau berapa lama itu Pak setelah lepas? Dan apa-apa yang Bapak lakukan selama Bapak yang nggak bisa tidur itu gitu? Oke, ya. Jadi hari pertama saya berhenti prajualam itu, saya 24 jam nggak tidur. 4 jam nggak tidur, ya. Dengan kondisi badan remuk, ya, muka pucat, kalau makan mual. Nah, ya, itu kondisi saya hari pertama. Cuman saya yakin saya informasi di googling, suatu perilaku akan menjadi permanen apabila itu dilakukan berulang kali selama 21 hari. Itu saya yang yakini. Jadi di hari pertama saya yakin
Dengan saya menghentikan alprazolam di tubuh saya, maka di hari ke-21 saya yakin tubuh saya itu akan terbiasa tanpa alprazolam. Itu yang saya sugesti di pikiran saya. Ya. 21 hari, itu saya yang yakini. Setiap perilaku kalau dilakukan berulang kali selama 21 hari itu akan menjadi permanen di memori otak kita. Itu. Jadi, Nah, jadi hari pertama itu saya berjuang, dan begitu ada serangan, seperti saya katakan tadi, pertolongan pertamanya relaksasi aja. 336. Iya. Mau itu kejadiannya tengah malam, ya mungkin saya tidur jam 10, terus terbangun jam 1, 336. Sampai rasa ngantuk itu muncul. Memang waktu kita 336 menguapnya luar biasa, nguap-nguap terus karena memang itu oksigen di otak kita itu nggak ada, makanya Itu kita menguap. seberapa lama Bapak melakukan 336 itu sampai ini gitu? Berapa menit gitu? Nggak ada menit, sampai senyamannya, senyamannya ya. iya. Sampai senyamannya sampai kita tidur. Nah, tapi sebelum kita mau tidur, sebelum setiap malam saya mau tidur itu, ada yang saya lakukan ya. Kebetulan saya Nasrani, saya baca kitab suci, berdoa, baru 336 minum air putih hangat. Nah, jadi begitu kita baca kitab suci, berdoa, kan ada ketenangan tuh. Pasti ada ketenangan. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa dan baca kitab suci itu kan kita pasrah nih. Pasti kata-katanya kita serahkan semua. Ya, agama apapun pasti begitu berdoanya. Kita serahkan semua kan? Kita serahkan. Nah, pada saat proses kita menyerahkan diri itu, di situ sebenarnya proses produksi serotonin dalam tubuh kita itu luar biasa. Proses produksinya. Nah, pada saat kita tenang, membayangkan bahwasanya wujud Sang Pencipta itu ada di hadapan kita, gitu kan? Nah, terus relaksasi lagi, pernapasan. Nah, itu produksi serotoninnya luar biasa. Dan tapi itu nggak lama bertahannya, karena masih hormon jahatnya masih mendominasi di tubuh kita. Itu nanti pasti mungkin jeda 2 jam habis dia. Pada saat itu habis, itulah kita terbangun. Tubuh keringat dingin lagi, basah lagi kan. Nah, udah saya 336 lagi. Berdoa lagi. Sampai nyaman, udah tertidur. Ya? 2 jam terbangun lagi. Jadi satu malam itu bisa kita bangun 3 kali sampai 4 kali. Enggak apa-apa. Jangan sempat pikiran kita, waduh saya nggak bisa tidur gimana nih, udahlah aku minum alprazolam, gawat, habis. Percuma. Yang namanya kita bilang proses step by step itu nggak akan jalan kalau kita baru 2 malam, baru 3 malam udah nyerah cari alprazolam lagi. Percuma. Nah, jadi saya sugestinya kalau di kita kan tugas tuh, misalnya di kantor atau di mana, otak saya itu pasti alprazolam, begitu aja itu. Begitu aja. Nah, tekniknya itu alprazolam selalu saya kantongi. Itu tekniknya. Alprazolam saya kantongi, itu mensugesti saya. Kalau suatu saat saya harus menyerah, saya ada. Saya akan minum, begitu. Tapi bukan sikit-sikit langsung itu, tidak. Itu hanya kalau suatu saat karena saya udah katakan tubuh saya itu hancur, remuk gitu. Lemah, pucat. Ya. Kalau 1 jam itu saya mau 2 kali, 3 kali, 336. Ibu bisa bayangkan gimana kondisi saya. Dalam 1 jam itu mau saya 2-3 kali 336. Nah, kenapa? Alprazolamnya total saya hentikan. Jadi saraf-saraf saya itu kayak dibilang Dokter Dino, kayak anak-anak tiba-tiba nggak dikasih permen, pasti dia merengek-rengek minta permen. Gimana kalau anak-anak merengek-rengek minta permen? Tuh, gimana? Nah, pasti dia semua mungkin main-main air, ngotorin rumah, main lempar-lempar, begitulah saraf kita ini. Pasti dia rewel dia minta gitu. Dan saya yakin itu. Hari itu berapa dosisnya turunnya? Dari berapa terus 0?
Langsung waktu itu saya dikasih 0,5 terakhir, Dok, langsung 0. Enggak melalui turun 0,25, enggak, langsung 0, Dok. Jadi 0,5 ke 0 baru simptomnya yang dirasakan gitu ya. Iya. Dari 0,5 langsung 0, simptomnya kayak orang sakau memang, kayak orang sakau betul. Nah, begitu dia minta, wah, itu badan itu ya nggak tahu, nggak karuan lah gitu. Jadi double fight lah ya. Jadi double dengan sakaunya, pertempuran dengan sakaunya, pertempuran dengan NC-nya. Benar, Dok. Iya. Jadi cuman saya satu keyakinan saya itu aja. Kalau alprazolam ini bukan tonic, hanya takut aja. Kalau tiba-tiba saya baru saya minum ini, gitu aja. Tapi saya kantongi. Tapi saya memang lihat tidak akan saya minum. Nah, gitu aja. Itu mensugesti saya aja. Kalau nanti ada apa-apa, udah tenang, ini yang udah ada gitu. Tapi bukan berarti selalu ini aja, enggak, bukan gitu saya. Ya udah, hidup sehari-hari ya 1 jam itu saya kadang 2 kali, 3 kali, 336. Bayangkan kalau kita, Ibu mungkin belum ada seperti itu ya. 1 jam, 2 jam, 336-nya 3 kali. Bahkan saya sampai di ruangan saya itu saya pakai ruangan pimpinan saya, jam dulu Bu, saya mau relaksasi. 336 itu. Dibilang mau tidur enggak, ngantuk enggak ngerti deh badan kita itu kayak mana posisinya. Iya, terkadang saya pun saya bilang sama dokter Dino, saya nggak tahu sekarang tidur tuh kapan, Dok. Kadang saya tanya sama suami saya, dia tidur enggak? Saking kan nggak tahu mana tidur mana enggaknya lagi Dok sekarang. Karena kan ini kayaknya penuh gitu ya kan. Nah, tapi itu kan teknik untuk pertolongan pertama yang saya katakan itu. Tapi kan kita nggak harus melakukan perubahan yang 3 pola tadi. Pola makannya gimana, ya, pola hidupnya gimana. Itu dia harus dibarengin gitu. Jadi teknik-teknik yang dokter Dino itu kita harus barengin juga dengan perubahan pola tadi. Itu yang saya bilang, pola makannya dirubah. Nah, itu karena apa? Serotonin itu kan diproduksi oleh tubuh. Maka harus disuplai dong makanannya. Supaya serotoninnya naik gitu. Makanya saya 1 hari itu sawi hijau itu 1 piring pagi, 1 piring siang. Terus selalu pepaya. Pepaya itu 1 piring pagi, malam. Udah itu aja senjata saya. Jadi saya dulu nggak mau makan yang lain, hanya kalau buah pepaya itu tok. Kalau sayur sawi tok. Udah gitu aja. Nah. Sekarang udah bebas ya, Dok? Ya? Sekarang udah bebas makannya? Udah bebas saya. Itu kejadian 3 tahun yang lalu lah, 2018 saya gitu. Ya udah bebas sekarang gitu. Nah, cuman ya tadi itu pola makan satu ya. Kemudian pola hidup tadi ya. Pertama tadi kalau mau tidur yang tadi saya sebutkan, di bawah jam 10 itu harus kita rutin. Ya jangan lagi kita tidurnya jam 11, tidurnya 12, besoknya bangun. Nah, kurang tidur juga mengakibatkan tubuh kita kan lemas, serotoninnya pasti turun. Nah, itu pola hidup. Jadi kemudian berjemur di matahari ya. Kemudian berolahraga. Intinya saya olahraga itu harus keluar keringat. Nah, setengah jam. Oke. Jadi saya dulu pakai kartu dibilangnya dulu sama dokter Dino. Kartu checking lah kita bilang ya. Saya selalu melapor dulu, Dok. Karena dokter Dino akhirnya ngomong gini, Pak Pandapotan, saya mau dengar progresnya Pak Pandapotan, saya nggak mau dengar lagi keluhanmu. Katanya. Waduh, gimana ini saya bilang. Cukup Pak Pandapotan, saya nggak mau dengar lagi cerita keluhan-keluhan. Udah cukup banyak aku dengar keluhanmu. Sekarang Pak Pandapotan cerita progres. Hari ini udah bisanya apa gitu. Ya udah, laporan saya sama dokter Dino itu dulu tiap harinya laporan progres. Dok, hari ini saya berhasil melangkah 100 langkah. Bagus. Itu aja, jempol doang. Nah, bagus. Tapi jempolnya itu udah bikin kita semangat. Nah, terus besok lagi, Dok, saya udah bisa berlari. Wah, mantap. Wes, gitu aja. Mantap aja.
Tapi kata mantap itu kayaknya kayak hadiah besar sama kita gitu. Karena nggak ada orang yang bilang mantap sama kita. Orang kita sakit, siapa yang peduli sama kita kan. Nah, habis itu lari lagi. Dok, saya udah bisa keliling lapangan. Nah, bagus Pak Manurtan. Itu aja. Jadi progres itu, ya tadi kalau ada serangan, handle-nya begini. Tapi tidak cukup hanya itu aja. Bagaimana kita harus menciptakan, karena tubuh kita ini kan rusak nih. Rusak. Nggak bisa menghasilkan hormon serotonin. Serotonin itulah hormon kebahagiaan yang bisa kita menjadi berani, menjadi bersemangat. Nah, ini ibu-ibu sekarang ini karena serotoninnya lagi turun ini, makanya penakut. Nah, makanya nggak punya gairah, makanya lemas gitu. Nah, ayo dirubah pola makannya, pola pikirnya dirubah, pola hidupnya dirubah. Kalau ada serangan, pakai ilmu tadi dari Pak apa? Ya saya seperti dibilang Dokter Dino tadi, nggak banyak ilmu saya dari Dokter Dino, lebih lengkap mungkin ilmunya ibu-ibu sekalian daripada saya. Karena saya hanya belajar sebatas hipno aja kemarin itu. Nah, saya belajar hipno itu untuk self healingnya saya gitu. Self healingnya saya. Kemudian yang kedua, ketika saya amini ke Dokter Dino, Dok, saya berniat, saya bilang sama Dokter Dino, kalau ada pasien-pasien seperti saya ini, saya berniat pengen bagi pengalaman. Karena sudahlah, saya udah tahu Dok, penyakit ini gimana sakitnya saya udah tahu, bilang. Jadi saya kalau ada yang datang sama seperti saya ini, terus saya ngerasain, wah, aku dulu gitu. Aku dulu gitu, bisa ngerasain gitu. Dan aku bisa keluar dari situ. Ayo ibu juga bisa keluar dari situ. Buktinya ada kan manusia yang bisa keluar, bisa sembuh dari itu. Nah, mungkin ibu yang selanjutnya, kenapa tidak gitu? Ya, masa Tuhan itu kan maha adil, masa dia milih-milih saya aja? Enggak lah. Adil Tuhan itu, semua kita dikasih. Mau sembuh dikasih sembuh sama Tuhan itu. Ya, tergantung kita mau mengamininya dan merubah tadi pola makan, pola perilaku, pola pikir. Nah, yang paling utama itu ilmu yang terakhir yang saya lihat itu di pola pikir. Jadi kalau kita dapat serangan, tapi sekarang itu pasti ada, namanya kita selagi hidup pasti ada serangan pemikiran. Baru-baru ini saya juga cerita sama dokter, saya mengalami ujian hidup juga gitu. Mana nih Bang Jan? Saya tetap diserang juga gitu, tapi berhasil saya Pandepotan. lewatin. Karena apa? Karena saya tadi pola pikir tadi, ganti frame-nya. Jadi waktu film horornya, film jeleknya datang, langsung saya ganti dengan film-film yang bahagia. Saya nggak mau Bu melayani film-film horor yang dalam pikiran saya itu film-film ketakutan. Saya nggak mau melayaninya. Gitu. Langsung saya ganti filmnya. Paling tidak saya pindah posisi. Saya nggak mau misalnya lagi duduk kita gini, itu pikiran jahatnya datang. Terus kita malah menikmatinya duduk di sini. Aduh, iya ya gimana nih? Aduh, sakit perutku ini. Wah, Bu, besok di sini sakit Bu. Besok di sini. Halo, Pak Pandepotan. Iya, Bu. Silakan Bu. Ini kan saya baru sekali tadi jumpa Dokter Dino. Ya. Sekarang ini tiba-tiba saya serangan, kaki saya dingin, dada saya sesak. Biasanya apa yang Bapak lakukan, Pak? Ini kayaknya saya pas cemasnya datang. Iya. Iya, memang kalau kaki dingin itu sama menyesak dada itu memang dia tanpa kita undang datang gitu. Iya, ini sekarang tiba-tiba saya pas lagi ini dengan Bapak cakap, tapi kita lekas sampai tertidur saya. Apa yang dilakukan, Pak? Jadi Ibu coba ambil sikap tegak aja, relaksasi pernapasan aja, Bu. Nah, Duduk. mungkin duduk, relaksasi pernapasan. Oh, ya Allah. Duduk pun saya udah nggak pernah dapat. Akbar ya Allah. Udah Pak, saya duduk.
Ini dengan Ibu Susilawati ya? Iya, benar Pak. Jadi Ibu relaksasi pernapasan aja, Bu. Nah, mungkin bisa dipandu Dokter Dino apanya, Dok, biar lebih ampuh apa terapinya, Dok. Ya, jadi kalau lagi serangan, tentu karena belum banyak ilmunya, saat ini cuma bisa melakukan pernapasan 3-3-6. 3 detik tarik nafas, 3 detik tahan nafas, alirkan nafas 6 detik. Kemudian afirmasi bahwa ini adalah alarm, bahwa serotonin saya rendah, ini hanya masalah pikiran karena ini masih saya ilmu saya terbatas. Ya, jadi kan Ibu punya pengalaman bahwa apa yang dialami sekarang juga bagian dari apa yang pernah dialami semalam. Jadi ini ada sensasi yang sebentar lagi juga akan berlalu. Nah, tapi kan ini bagaimana menghadapinya. Orang MC adalah orang yang dengan ketidakberdayaan. Nah, disitulah yang harus Ibu rubah. Saya tidak mau lagi berada di zona yang merasa tidak berdaya. Nah, ambil sikapnya, ambil 3-3-6, yakinkan aja, modal keyakinan aja dulu. Walaupun caranya nanti menyusul, yakin bahwa ini ntar lagi pasti berlalu. Iya, Dok. Nah, jadi apapun terjadi, nggak ada orang NC itu masuk rumah sakit kalau bukan karena dia sendiri menciptakan dia mau masuk rumah sakit. Dan itu yang penting. Kalau dipikirkan, nanti aku perlu rumah sakit, enggak. Itu kejadian. Jadi hati-hati, jangan berpikir yang negatif seperti Pak Pandapotan bilang tadi. Ya, pikiran positif, pikiran negatif mana yang menang tergantung mana yang kita pilih, mana yang kita biasakan. Jadi kalau kita nggak mau masuk rumah sakit, jangan pikirkan rumah sakit. Kalau kita nggak mau merasakan serangan kita makin memberat, jangan pikirkan film-film yang memberat. Nah, jadi terima bahwa ini aku NC, sekarang datang serangan, ini pasti berlalu. Karena semalam pun juga aku ngalami ini, lusa pun yang semalamnya aku juga ngalami ini, aku juga kembali normal, kembali serangan. Jadi untuk pertama tahapannya 3-3-6, 3-3-6, 3-3-6, terus ambil keyakinan ini pasti akan berlalu. Itu teknik yang lain mungkin karena memang belum pernah belajar ya, saya juga payah mengasih taunya, tapi itu aja dulu. Ambil kondisi respon ada pada diri sendiri, jangan merasa tak berdaya. Itu aja dulu. Ya, Dok. Dok. Oke, sambil melakukan itu yang lain ada yang mau dipertanyakan ke Pak Pandapotan. Jadi kalau saya sharing tentang Pak Pandapotan ini memang seorang survivor yang luar biasa. Ya, jadi itu yang saya bilang. Kalau yang lain, Pak Pandapotan lah termasuk saya yang ekstrim saya bilang. 3 kali tarik nafas. Jadi survive-nya kenapa gitu? Karena dia, ya saya termasuk, saya begini sama kalian beda sama Pak Pandapotan. Saya dulu strength sama Pak Pandapotan. Ya. Jadi saya strength kali dulu sama Pak Pandapotan. Kenapa? Karena dia Pak Dr. Budi aja digitukannya. Bu Susilawati saya bentar ya supaya nggak terganggu suaranya. Jadi Dr. Budi aja dia kejar gitu sampai Dr. Budi larikan dia ke saya gitu. Itu kan supaya nggak tahan dengan omelan Pak Pandapotan. Ini kayak mana Dok? Kok masih ada serangan gini gitu. Makanya saya strength sama dia. Saya sudah banyak ngasih advice kok, banyak ngeluh juga. Hari ini ngeluh, nanti ntar lagi ngeluh gitu kan. Nah, baru saya keras gitu. Pak, kalau Bapak cuma ngasih keluhan, nggak ada jalan keluar, apa yang saya kasih cuma mental gitu. Jadi saya nggak mau dengarkan keluhan, saya mau dengar progres. Nah, artinya adalah hasil yang muncul pasca menerapkan materi. Nah, jadi materinya yang saya kasih ini 3-3-6 terapkan. Saya kasih reframing ini terapkan. Saya kasih EFT terapkan. Jadi setelah melakukan baru ngelapor. Jadi bukan belum ngapa-ngapain ngelapor. Ya apa yang mau dibuat. Gitu. Jadi bagaimana progresitas dari setiap usaha yang dilakukan. Nah, tapi yang membuat saya salut adalah keadaannya gitu. Bukan hanya NC. Nah, tapi juga karena berhenti obat dan efek sako itu nggak gampang. Ya. Kadang pun saya menangani itu sendiri tunggal. Untuk bagaimana orang lepas narkoba itu mau tunggal. Ini udah lepas psikoterapi, apa namanya, obat yang ketergantungan, itu aja satu case sendiri harusnya. Ini tambah lagi NC. Iya. Makanya saya bilang orang yang sudah kena penenang itu agak lebih lama daripada orang yang sama sekali memang cemas tapi dia belum pernah kena penenang. Iya. Sering kena ya kan penenang. Ya, jadi tapi sekarang saya nggak se-ekstrim itu sama kalian. Kalau memang sudah kena putus nanti ya malah nanti makin buruk, makin nggak dapat. Jadi ya kalau sudah kena ya pakai strategi dulu, tapi ya perlahan-lahan. Cuman ya jangan harap hasilnya sama dengan orang yang nggak pakai penenang dan cepat survive.
Ya memang kondisinya begitu, mau diapakan gitu. Tapi yang mau dipelajari dan belajar sama Pak Pandepotan ini adalah semangat perjuangannya. Ya, jadi kalau Pak Pandepotan ini sama kayak Andi, itu rujukan Dokter Budi, ya, Dokter Budi juga. Nah, tapi dia Dokter Budi, dokter psikiatri, dokter mana-mana gitu, Pinek, ya. Dan itu nggak kayak kita ini, kita 2 hari sekali ada Zoom, 4 hari sekali ada Zoom. Nah, kalau Pak Pandepotan, ya dia datang kemudian via WA kemudian ikut workshop. Nah, disitulah banyak materi yang saya bagikan. Tapi kan workshop cuma 2 hari. Kalau ini kita sebulan dengan frekuensi pertemuan banyak, materi yang dibagikan banyak, kalian pun keluhan saya kasih ada waktu untuk ngasih solusi. Tapi yang mau saya tekankan di sini, apa yang saya sampaikan itu jangan hanya sekedar informasi, gitu. Tapi itu adalah harus yang dieksekusi. Kalau informasi ya nggak ada manfaat, ya, tapi dieksekusikan. Nah kalau sudah dieksekusi nggak berhasil, laporkan, baru saya cari strategi lagi, kayak Kak Juita, gitu. Ya, jadi kalau ini ya ini dilakukan. Gitu. Tapi kalau nggak melakukan apa-apa terus ngelapor ya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, tadi penjelasan Pak Pandepotan tentang 21 hari, ya. Jadi sugesti yang ditanamkan ke dalam diri kalau ingin bertahan itu lakukan selama 21 hari repetisi berulang. Jadi mulai sekarang dan seterusnya saya adalah pribadi yang luar biasa, saya pasti akan sehat, saya akan sehat. Imajinasikan kesehatan itu, kemudian katakan itu 21 hari berulang-ulang. Itulah yang akan menjadi suatu program. Cuman, kenapa harus nunggu 21 hari kalau bisa lakukan state, kalau bisa melakukan EFT, kalau bisa melakukan, nah, jadi dikombinasi. Nah, nggak sampai 21 hari, lebih cepat. Ya, jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau untuk makanan-makanan memang saya tidak belajar. Kalau Pak Pandepotan mungkin itu pengalaman dia, itu bermanfaat ya untuk ya apa tadi sawi hijau dan segala macam itu saya tidak tahu ya, tentang itu. Kalau memang pengalaman Pak Pandepotan itu kan nggak mahal dan nggak payah mendapatkan. Iya. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Kalau Pak Pandepotan, nah ini. Pak Pandepotan, Ya. kalau misalnya pernah nggak gitu ada serangan misalnya sakit gitu kan, Iya. entah sakit apalah gitu, tapi yang bukan gejala psikosomatis itu Bapak menyikapinya kayak mana? Contohnya apa? Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya sakit yang lain yang selain sesak, maksudnya sakit yang lain yang bersifat organik ya Dok ya? Ya contohnya apa, Ben? Ya, misal yang lain lah, misalnya tentang demam gitu. Oh, maksudnya Pak Pandepotan kalau misalnya ada sensasi yang fisik, gimana supaya nggak menjadikan itu ancaman? Iya, tapi bukan yang nyesak, bukan ya, bukan yang psikosomatis, tapi memang memang murni itu kasus fisik. Organik. Ya. Ya, jadi memang gini, Bu. Pengalaman kita juga ya, seperti saya waktu berhenti dari alprazolam itu, ya penyakit organik lain juga itu ada, gitu kan. Tapi ya kalau kita makin pikirin, ya makin jadi. Saya ingat kata-kata Dokter Dino, tubuhmu akan mengikuti apa yang kamu pikirkan. Gitu. Jadi tubuh kita ini sebenarnya luar biasa hebatnya. Tuhan menciptakan tubuh kita ini luar biasa kehebatannya untuk menyembuhkan self healingnya. Cuman kita itu keterbatasan pengetahuan untuk mengoptimalkannya, itu aja kelemahan kita. Kita punya ilmu yang terbatas untuk mengoptimalkan kemampuan tubuh kita untuk melakukan penyembuhan sendiri. Itulah sebabnya kenapa ada orang bisa sembuh tanpa obat, karena dia mampu mengoptimalkan kekuatan tubuhnya untuk menyembuhkannya. Jadi penyakit-penyakit organik itu ya sampai sekarang juga misalkan kalau kita selalu hubungkan dengan pemikiran, dengan ansietas, ya pasti bisa datang. Kembali lagi pilihannya kepada kita. Contoh, kalau kita ambien, ambien. Nah kalau kita layani pikiran jahatnya, pasti kita akan memikirkan orang yang ambien, yang berdarah-darah, yang ususnya terbelah. Nah itu kalau pikiran jahatnya dilayani gitu. Tapi kalau sebagai ambien, itu masalah gampang, obat ini bisa sembuh. Aku tinggal bikin kayak gini, aku bikin terapi ini aja, terapi itu,
udahlah pasti sembuh. Nah, kalau itu yang kita lakukan sembuh gitu. Sama Ngaruh ketika gitu. iya, sama ketika datang sakit perut. Nah, kalau kita ansi sakit perut pasti kita hubungkan dengan yang lain. Waduh, kalau sakit perut ya gimana ya sakit perut ini ya? Infeksi kali ususku ya. Terus kita maaf cakap BAB. Kita tengok artikan warnanya. Udah kita artikan yang lain-lain. Padahal semalam baru kita makan buah naga. Gak sadar. Waktu BAB warna merah. Wah panik. Oh udah berdarah nih usus tuh. Orang semalam makan buah naga ibu. Ya merah lah. Tapi kan kita udah MC duluan. Pikirannya udah jelek duluan gitu. Nah makanya orang MC ini kalau dibiarin nggak Orang yang disembuhkan, sudah sembuh. iya pasti nanti akan ya penyakit-penyakit organik itu selalu kita tarik ke diri kita ke yang negatif-negatif. Padahal sebenarnya nggak parah-parah kali. Tapi karena kita selalu hubungkan, wah nanti begini dong ini. Kita hubungkan lagi, wah nanti gawat nih. Aku udah sesak dada. Wah saya ada penyakit jantung ini. Ya orang jantungnya sehat. Hanya menyesak karena pikiran terus keringat dingin. Keringat dingin kita hubungkan dengan, waduh yang ada sekarang nih. Aduh, jangan-jangan aku sakit yang lagi viral sekarang. Wah, coba. Padahal enggak gitu. Nah, makanya yang disembuhkan dulu seperti kata dokter, yang disembuhkan itu bukan asapnya tapi apinya yang dimatikan gitu. Jadi kalau apinya udah mati, apapun yang kejadian yang menimpa tubuh kita ini, baik masalah keluarga, baik masalah penyakit, nah, basicnya itu udah frame di otak kita itu udah lengket gitu kan. Jadi teori tentang framing ganti film horor dengan film baik, terus dengan terapi tawa, kita dengan ketawa. Setiap malam saya nonton lawak. Ngapain nonton ibu? Berita COVID hari ini meninggal sekian. Ibu udah saya ansietas nontonnya itu, konsumsinya itu. Yang sembuh sekian, yang mati sekian. Ibu ingatnya yang matinya, bukan yang sembuhnya. Ibu nariknya ke yang matinya. Waduh, udah 127 yang mati. Ibu yang sembuh yang 5.800 ibu nggak baca. Nah kan, betul kan? Nah, tarik lagi ke diri kita. Waduh, saya keringat dingin nih. Jangan-jangan saya itu ansi lagi dia kan gitu. Ya udah deh, kalau saya malam aja saya happy aja lah. Nonton tuh acaranya yang lawak-lawak, ya kan? Lapor Pak di kafe, ya kan? Udah happy Bu. Nah, nanti nguap tuh. Yakin deh, kalau ibu nonton lawak-lawak, yakin pasti menguap tuh ibu. Menguap, air mata keluar, habis itu nyenyak tidur. Habis, dibuat happy aja Bu, gitu. Jadi konsumsi bacaan dijaga, konsumsi tontonan dijaga, konsumsi radio yang mau didengar berita juga disortir. Itulah yang terjadi sama ibu pasti-pastinya. Jadi jangan semua pikiran kita itu jangan ibu jadikan jadi tong sampah gitu. Masuk berita politik, orang yang berkelahi, Israel dengan Palestina yang berkelahi, ibu yang tensinya tinggi, ngapain? Misalnya gitu kan. Terus nanti ada orang yang nonton berita ada yang kecelakaan, ya kan? Anak gadis orang diperkosa, terus kita nganggap wah, kok anak saya diperkosa, waduh, gimana ini? Itu kan tarik lagi ke diri kita. Jadi kita sendiri yang menciptakan film-film horor yang gimana Bu mau naik serotoninnya. Jadi ayolah nikmati aja hidup ini. Waktu saat-saat begini, saat-saat ibu menikmati hidup, malam-malam tonton yang gembira-gembira, terapi tawa, happy, mau tidur. Cari berita-berita yang bahagia aja. Misalnya nih, saya kasih tahu lagi, kalau serangan tuh, kita cari di TV, nggak ada yang lawak. Kita baca di YouTube, nggak ada yang enak beritanya. Apa yang dilakukan? Hubungi tuh kawan ibu yang tukang pelawak. Pasti ada teman ibu yang tukang canda-canda, telepon. Bu ini, kau di mana nih? Ajak ketawa dia tuh. Habis waktunya. Yakin itu obat mujarab. Ibu ngomong-ngomong dengan dia, ketawa-ketawa dengan dia setengah jam, itu lupa tuh penyakitnya. Nah, itu Bu caranya. Jadi sampai orang bosan. Akhirnya orang ketakutan nerima handphone saya dulu. Benar. Asal saya telepon dia ketakutan. Kenapa? Minimal setengah jam saya telepon. Kenapa? Karena saya lagi diserang. Iya, betul. Orang di rumah sepi. Kemana saya lari? Mau keluar rumah jalan, ketakutan kan? Akhirnya ambil handphone. Cari-cari nomor orang nih. Wah saya telepon, nanya entah apa-apa aja gitu. Akhirnya apa? Supaya pikiran saya jangan ke penyakit saya
jangan terfokus ke panggil saya telepon dia gitu kan. Sekali dia layani kan, 2 hari lagi saya telepon, bentar bro, aku lagi kayak gini bro. Kan gitu. Iya, Gitu Bu. Jadi kita sortir lah. Jadi kondisi kita ini kan kondisi fisik lemah, pikiran lemah, ya disortir dia, sortir, bacaannya disortir, tontonnya disortir, jangan dimasukin semua ke pikiran kan gitu. Nah, terus kita harus mencari informasi-informasi juga. Nah, mungkin itu saya, makanan sawi itu, buah itu saya. Mungkin Ibu bisa googling yang lain yang lebih sesuai dengan makanan Ibu yang sukanya. Ada aja serotonin yang naik, meningkatkan serotonin itu buah. Itu buah favorit Ibu. Ya silakan, nggak harus pepaya. Gitu. Nanti Ibu searching tuh di googling. Makanan, misalnya ada nih 7 makanan yang meningkatkan hormon serotonin. Ya sebutkan tuh sayur ini. Terus buah yang meningkatkan hormon serotonin. Searching Bu, googling. Ini. Pilih aja mana favorit Ibu. Ayo silakan itu yang dikonsumsi. Nggak harus sawi, nggak harus pepaya gitu. Itu kan udah referensi yang dari googling itu ya. Itu kan berdasarkan udah, apalagi misalkan yang terpercaya beritanya. Ya udah tinggal pilih aja gitu. Itu kira-kira tipsnya Bu. Baik, terima kasih karena ini udah mau maghrib. Kita ambil kesimpulan ya. Jadi ini ada kalimat yang bagus sekali dari Pak Pandepotan. Kita ini punya limit yang terbatas untuk mengoptimalkan kekuatan yang tak terbatas. Ya, jadi tubuh kita ini punya kekuatan tak terbatas untuk bisa mengatasi semua keluhan yang kita hadapi. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada luka robek, kalau luka yang nggak terlalu luas nggak perlu dijahit, sebenarnya yang menutup luka itu ya tubuh kita sendiri. Asal jangan ada kuman, asal jangan ada. Nah, kita kasih antibiotik kan supaya nggak kuman masuk atau supaya nggak kuman menginfeksi. Tapi kalau di kondisinya nggak ada beban, dia nutup sendiri gitu. Jadi sama, NC ini kenapa nggak perlu obat? Ya kalau bebannya itu dibuang, ya dia memperbaiki sendiri. Nah, masalahnya kan orang NC merasa tidak berdaya. Itulah yang saya dengarkan dari 2015 kepada pasien-pasien NC. Ini kayak mana dok? Ini kayak mana dok? Ini kayak mana dok? Itu polanya sebetulnya sama, merasa tidak berdaya. Ya, Pak Pandepotan ini itu dia mentransferkan keberdayaannya. Ya, tekniknya makanya terbatas. Beliau ini cuma 2 tekniknya, reframing sama FT. Tapi reframingnya itu sampai level keberdayaan, sampai belief. Dia bisa mengambil alih responnya, kemudian dia tukar. Dia tahu kalau aku berpikir ini kuikuti, ini dampakku. Aku nggak mau, aku keluar ke dengan pikiran-pikiran yang memberdayakan positif. Nah, dia melakukan itu dengan perjuangan dan keyakinan. Ini makanya saya kenapa harus share. Kalau saya ngomong, saya nggak pernah mengalami. Tapi kalau Pak Pandepotan ngomong dan dia membuktikan ini loh faktanya, hasilnya, itu jadi pelajaran kita bersama. Bisa. Kalian sudah ada tambahan lagi, ada Ho'oponopono, ada Anchor, ada terapi tegang, ada apa? Pak Pandepotan mungkin nggak dapat. Artinya kalian sebenarnya toolsnya lebih banyak. Tapi kalau tidak diambil alih, keberdayaan itu tidak dipegang, masih merasa nggak berdaya, ya itu yang sulit. Ya. Nah itu yang mau saya kalian dapatkan dari Pak Pandepotan. Ya, ilmu kalau yang saya bagikan harusnya lebih berkembang yang sekarang daripada yang 2018. Lebih banyak materinya. Nah, tapi kalau keberdayaan itu nggak kalian ambil, ya itu yang sulit. Masih merasa nggak sanggup, masih merasa nggak mampu, masih merasa sensasi itu mengalahkan. Ya sudah, untuk sementara sabar dulu, karena teknik-tekniknya terbatas. Karena masih belum bisa diberikan sekali banyak, perlahan. Tapi kalau yang sudah dikasih, itulah yang dimaksimalkan modalnya. Kalau saya kasih semalam FT, ya sudah itu yang digunakan dulu. Semalam yang sudah saya ajarkan reframing, itu yang diajarkan dulu. Tapi yakinlah bahwa setiap apa yang diusahakan itu memberikan hasil. Kalau melakukannya saja nggak yakin, gimana kita bisa mengambil alih keberdayaan? Bisa nggak ya dengan FT ya? Saya coba dulu lah. Nah, kata coba itu sebenarnya nggak yakin. Dah di awal nggak yakin. Gimana bisa menghasilkan? Nah, jadi harus di dalam keyakinan tools yang diberikan itu memberikan suatu hasil yang memperdayakan. Nah, itulah yang saya harapkan teman-teman di sini, baik yang Bu Susilawati yang baru masuk, kemudian yang sudah lama, ya. Jadi ambil respon itu, ya. Ingat tahapan NC, ini mungkin Pak Pandepotan belum dapat, nih saya bagikan. Yang pertama adalah kemampuan merubah dari organik menjadi psikologis, jadi psikis. Nah itu butuh waktu. Yang kedua merubah jadi korban jadi pelaku. Nah inilah yang di Pak Pandepotan kuasai.
Ya, jadi dia nggak mau lagi dikendalikan oleh keadaannya, dia yang mengendalikan keadaannya. Hanya modal reframing dan NFT. Gitu. Dua lagi yang dihadapinya, efek sakau plus NC dan psikosomatisnya. Kenapa dia bisa, yang lain nggak bisa? Gitu. Dia konsul ke saya, kalian juga konsul ke saya. Apa yang saya bagikan ke dia juga saya bagikan. Gitu. Nah, cuman ya itu dia. Ya, jangan hanya melaporkan sensasi, tidak melaporkan progresitas. Kalau sensasi akan ada terus, karena sensasi muncul dari cara berpikir kalian. Berpikir kalian negatif, jadilah itu. Nah, jadi sekarang kalau mau hasilnya positif, ya lakukan hal-hal positif, karena tubuh mengikuti apa yang kita ciptakan di dalam pikiran kita. Nah, itulah hati-hati, kekuatan pikiran itu. Ayu semalam sudah sharing, Pak Pandapotan sekarang sharing, tubuh mengikuti apa yang kita fokuskan. Nah, fokus kenapa belum bisa? Ya itu bisa. Yang kalau Pak Pandapotan bilang 21 hari untuk melakukan positif terus boleh. Tapi kalau bisa dibantu dengan state, ya itu bisa lebih cepat daripada 21 hari. Oke, karena ini mau maghrib ya, semoga ini bisa memberikan ulasan. Terima kasih Pak Pandapotan atas sharingnya. Ya, semoga orang yang mendapatkan pemberitaan ini atau mendapatkan ilmu ini bisa bangkit segera, tidak berlama-lama dengan ketidakberdayaannya, karena membuktikan melihat Bapak sendiri bahwa kalau Pak Pandapotan bisa, kalau Ayu bisa, kalau Siti bisa, Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa? Yes. Kenapa saya tidak bisa? Ya. Oke, terima kasih atas attention-nya. Kita akan ketemu lagi besok. Ya, Bu Susilawati, ambil alih kendali, jangan merasa menyerah. Semua pasti bisa dilewati. Bukan hanya Ibu yang mengalami itu, yang lain-lain ini semua mengalami kok. Ya, jadi bisa tapi bertahap. Oke, sip. Terima kasih. Kita kalau ada yang mau ngobrolkan silakan sharing di grup WA. Terima kasih. Selamat Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.